Halo semua, perkenalkan nama saya Pascal Ampur, NIM 231190025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model dan representasi data. Yang pertama, pemodelan data. Pemodelan data merupakan cara atau teknik menghubungkan berbagai elemen data yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan terhadap informasi. Adapun manfaat dari pemodelan data, yang pertama untuk manajemen data, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga mengurangi atau menghindari risiko dan kerumitan, dan yang keempat meningkatkan kolaborasi. Jenis-jenis pemodelan data, yang pertama konseptual, yang kedua logikal, dan yang ketiga fisikal. Untuk pemodelan data konseptual merupakan suatu pemodelan data yang digambarkan secara umum. Sedangkan untuk pemodelan logikal yang merupakan hubungan dari setiap data yang terdapat pada database atau pemodelan data. Sedangkan untuk fisikal, dia menentukan lebih mencakup terhadap fungsi-fungsi setiap data yang ada pada pemodelan data. Yang kedua, representasi data atau kompresi. Kompresi adalah memadatkan atau mengecilkan ukuran, sedangkan kompresi data adalah suatu proses pengodaan informasi dari representasi data yang belum terkodekan dalam sistem encoding tertentu dengan menggunakan bit atau informasi biring unit yang lebih rendah. Syarat-syarat untuk representasi data, yang pertama pengirim menggunakan algoritma kompresi yang baku. Yang kedua, penerima memiliki teknik dekompresi data yang sama dengan pengirim. Oke, yang berikutnya manfaat representasi data kompresi. Yang pertama, menghemat waktu pengirim dan saluran komunikasi data atau byte. Yang kedua, menghemat ruang penyimpanan storage dan ruang memori. Yang berikutnya, jenis kompresi data. Yang pertama berdasarkan mode penerimaan data oleh manusia yang terdiri dari dialog dan retrieval mode. Yang kedua berdasarkan output yang terdiri dari lossy dan lossless. Mode dialog adalah proses pertukaran data antara pengirim dan penerima dilakukan menggunakan mode dialog real time, atau contohnya video conference yang kompresinya harus batas pendengaran dan penglihatan oleh manusia. Syarat-syarat untuk representasi dialog, yang pertama kompresi dalam batas pendengaran dan visi penglihatan manusia. Yang kedua, delay kurang dari 150 milisecond, di antara 50 miliseconnya untuk kompresi dan dikompresi, sedangkan 100 milisecondnya digunakan untuk transmisi data. Untuk model retrieval, kebalikan dari dialog mode. Karakteristik atau syaratnya, per level klien memungkinkan untuk dilakukan penerusan dan pengulangan yang cepat atau fast forward dan refine. Yang kedua, data dapat diakses secara acak atau random, sifatnya interaktif. Yang berikutnya, lossy compression atau kompresi lossy adalah sebuah metode atau teknik kompresi yang mengecilkan ukuran file dengan menghilangkan data dalam file. Akibatnya kualitas gambar menjadi berkurang. Data yang dianggap memperbesar ukuran file akan dibuang atau dikorbankan untuk tujuan pensimpanan file.
namun untuk tujuan penggunaan masih dianggap berkategori cukup. Karakteristik lossy compression atau compressive lossy adalah ukuran file lebih kecil dibandingkan menggunakan metode lossless. Contohnya kompresi MP3, MPG. Kompresi lossless, suatu teknik kompresi file yang dihasilkan kompresi dapat dikomodasikan lagi, namun hasil dan kualitasnya dan kompresinya masih tetap sama dari sebelum yang dilakukan kompresi. Misalnya untuk kompresi file zip, karakteristiknya dari kompresi ini kualitas tidak berubah antara sebelum dan sesudah kompresi. Macam-macam teknik dalam kompresi file. Yang pertama, entropy encoding lossless berdasarkan urutan data, bukan berdasarkan media dengan karakteristik dan spesifikasi tertentu, tidak menggairahkan semantik data. Contoh Renling-Lead coding, Hoffman coding, arithmetic coding. Source coding lossy berkaitan dengan semantik data atau arti data serta media. Contoh prediction, transformation, layer coding, subsampling, layer coding, dan vector. Yang berikutnya quantization, terdiri hybrid coding, perpaduan antara lossy dan lossless. Contoh JPG dan MPG. Yang berikutnya teknik kompresi teks, RLE atau Renling-Lead encoding. Proses kompresi yang pada data berupa teks dilakukan dengan menyederhanakan huruf yang tampil secara berturut-turut. Misalnya datanya A, B, 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 C, D, E, F, G. Memiliki 19 karakter. Real type 1, minimal terdapat 4 huruf yang sama. Akan menjadi A, B, seru 8, C, D, F, G. Akan menjadi 11 karakter karena string B atau huruf B tadi memiliki 8 kali pengulangan, serta string huruf F berulang 6 kali, sehingga menjadi 11 karakter. Dan ada menggunakan suatu karakter yang dipakai dalam teks seperti tanda seru untuk memberikan tanda. Contoh latihan A, B. Dari karakter terdiri dari (21) karakter. Jika diubah menjadi RLE, A, B seru 9, D, E, F seru 7. Dia akan menjadi 9 karakter. Untuk real type tipe 2, misalnya contoh pertama data A, B, C, E, F, G, D, E, F, G, terdapat 17 karakter. Real type min 2, A, B 8, C min 3, D, E, F, G. Dari contoh yang pertama, untuk min 2 ini sebelum ada pengulangan ada 2 karakter sebelum pengulangan. Sebelum pengulangan yang kedua ada 3 karakter. Setelah pengulangan ada 3 karakter.
akan menjadi integer dfg. Setelah pengulangan ada 3 karakter D, E, F, dan ada pengulangan setelahnya G, E, pengulangan G. Contoh yang kedua misalnya A, B 12, C, D, F, G, 13 karakter. Sebelum pengulangan ada 4 karakter, 1, 2, 3, 4, dan setelah pengulangan tidak ada pengulangan lagi. Ini belum termasuk pengulangan karena karakter yang diulang tidak sampai 4 kali. Movement coding, algoritma kompresi citra yang menggunakan pengangkatan statistik dengan pengkodean bentuk bit yang mewakili data karakter. Algoritma ini menggunakan struktur pohon untuk memproses. Urutan encoding. Yang pertama, urutkan nilai grayscale berdasarkan frekuensi kemunculannya. Yang kedua, gabungkan 2 buah pohon yang mempunyai frekuensi kemunculan terkecil dan urutkan kembali. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai tersisa 1 pohon biner. Yang keempat, beri label pohon biner tersebut dengan cara sisi pohon yang diberikan label 0 dan sisi kanan diberi label 1. Yang kelima, telusuri pohon biner dari akar ke daun. Bariskan label-label sisi dari akar ke daun. Contoh kasus A, B, B, A, B, A, B, A, C, A, C, D, D. Yang pertama, buat daftar karakter dan urutkan dari yang terkecil. Karakter A, frekuensi kemunculan 6 kali, B 4 kali, C 2 kali, D 3 kali, C, E, B, A. Gabungkan 2 pohon yang gabungkan nilai karakter C dan karakter D. Gabungkan lagi karakter B dan karakter CD. Ulangi langkah kedua sampai gabung lagi. Beri label pada akar daun sebelah kiri 0 dan sebelah kanan 1, 0, 1, 0, 1, 0. Perusahaan dari akar ke daun menghasilkan kode Huffman berikut: A sama dengan 0, B sama dengan 11, C sama dengan 100, D 100. Karakter A 6 kali 0 bit. Dalam kode Huffman, string A, B dapat ditulis A sama dengan 0, B sama dengan 11, B sama dengan 11, A sama dengan 0, B sama dengan 11. Dari contoh tersebut tampak bahwa kode untuk sebuah simbol karakter tidak boleh menjadi awalan dari kode simbol yang lain. Gunakan menghindari keraguan ambiguitas dalam proses dekompresi atau decoding. Jadi maksud jika simbol A kode Huffman-nya 0, maka 0 tidak akan menjadi awalan kode Huffman pada kode selanjutnya. Untuk string sebelum pemampatan dalam kasus SCL adalah 15 kali 8 bit. Ukuran string setelah pemampatan adalah 6 kali 1 ditambah 4 kali 2 bit tambah 3 bit tambah 2 kali 3 bit. Rasio pemampatan 100% dikurangi dengan nilai setelah pemampatan dibagi sebelum pemampatan dikali 100%. Sekian dan terima kasih.